Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ya, Ibu senang kalian semua sehat. Karena kalau ke sekolah kita harus sehat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama. Ibu minta Agatha maju ke depan. Terima kasih Agatha. Baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan dulu satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya, Garuda Pancasila. Sudah menyanyikan satu lagu nasional. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Bagus, berarti semua sehat dan semua lengkap hadir di kelas ini. Oke anak-anak, untuk hari ini kita ada dua pelajaran ya. Yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua itu nama dan lambang bilangan 1000 sampai 10.000. Untuk yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ini Ibu ada gambar. Makhluk hidup itu kan ada 3. Manusia, ini apa? Hewan, lalu tumbuh-tumbuhan. Oke, manusia ada 3. Makhluk hidup ada 3, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Untuk ciri-cirinya, yang pertama itu bernafas. Kalau dia hidup, berarti pasti bernafas kan? Yang kedua itu memerlukan makanan dan minuman. Supaya makhluk hidup bisa bertahan hidup harus makan dan minum. Yang ketiga itu bergerak. Bergerak berarti beraktivitas, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat tumbuh. Kita kan tidak langsung besar. Kita dari kecil dulu, lalu tumbuh menjadi besar. Yang selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak maksudnya misalkan orang tua kita mempunyai keturunan, kitalah anak-anaknya. Yang selanjutnya peka terhadap rangsangan. Maksudnya misalkan kita siang-siang keluar jam 12 siang. Kalau ada sinar matahari, kita pasti langsung refleks menutup mata kan? Itu artinya kita peka terhadap rangsangan sinar matahari. Ini Ibu ada contoh. Nah, ada 2 makhluk hidup yang sering kita temui. Yang pertama cicak. Pasti setiap rumah ada cicak di dinding. Yang kedua ikan. Entah itu di akuarium, entah itu di sungai, kolam. Untuk ciri, misalkan ciri yang pertama bernafas. Cicak sama ikan pasti bernafas kan? Makanya mereka hidup. Yang kedua memerlukan makanan dan air atau minuman. Cicak makanannya nyamuk. Jadi ketika ada nyamuk di malam hari langsung dimakan sama cicak. Kalau untuk ikan makanannya misalkan dari pelet yang dikasih sama pemiliknya. Yang selanjutnya itu bergerak. Misalkan cicak mau nangkap nyamuk, dia harus bergerak kan? Sama juga kayak ikan. Ketika dia mau ngambil makanannya, dia harus bergerak atau berpindah tempat. Yang keempat tumbuh. Cicak kan pasti awalnya kecil, lama-kelamaan dia akan tumbuh. Yang selanjutnya berkembang biak. Cicak dan ikan ini dia sama-sama bisa bertelur, cara berkembang biaknya. Jadi bertelur itu menghasilkan anak atau keturunan. Yang selanjutnya peka terhadap rangsangan. Kalau cicak, misalkan ada yang mau mendekati, misalkan kita mau nangkap cicak nih, dia pasti otomatis memutuskan ekornya. Itulah salah satu bentuk peka terhadap rangsangannya kalau cicak. Misalkan kalau ikan mau kita tangkap, dia refleks kan, ini bergerak. Itulah peka terhadap rangsangan. Oke, sekarang Ibu tanya, apakah kalian paham anak-anak? Sekarang Ibu pengen tahu, coba Ibu minta Sevanya sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya.
Ya, itu. Anak-anak juga udah paham untuk ciri-ciri makhluk hidup? Jadi ibu minta kalian nanti misalkan di rumah lihat lagi buku tematiknya ya. Buka lagi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siap anak-anak? Siap, Bu. Sekarang materi kedua kita yang tadi ibu kasih tahu untuk nama dan lambang bilangan 1000 sampai 10.000. Kalau untuk lambang bilangan itu simbol suatu bilangan dengan tulisan angka. Kalau untuk nama bilangan sebutan atau simbol dengan tulisan huruf. Lihat ini, lambang bilangan udah ibu bikin. Misalkan lambang bilangan 1000. Untuk nama bilangannya 1000 ya. Terus ada 2000, 3000 sampai 10.000. Ini nama dan lambang bilangan antara 1000 sampai 10.000. Oke. Ini ibu ada contoh nilai tempat bilangan. Ini ada angka 5, 2, 4, 7. Masing-masing angka ini mempunyai nilai tempat bilangannya. Untuk 5 ini nilai ribuan, 2 nilai ratusan, 4 nilai puluhan, 7 nilai satuan. Jadi kalau kita sebutkan nama bilangannya, ini kan lambang bilangan berupa angka, nama bilangannya berupa huruf. Coba siapa? Kamu sebutkan dulu untuk nama bilangannya, dibaca. Nama atau lambang bilangan, kalian sudah paham anak-anak? Bagus. Baiklah. Oke, sekarang kita karena pelajaran sudah selesai, kita akan mengakhirinya. Untuk doa penutup, ibu minta kepada pada Sipanya, maju Sipa. Doa penutup ya. Oke, sikat doanya bentar ya. Oke.